gitu kan? Itu pasal 56 karena berbeda hukumannya, itu perbedaannya. Lanjut. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, oke. Baik. Untuk profil ya, ini saya punya. Nama, ya, ancamnya sekian, ya kan? Hakim memutuskan, misalkan dari 15 jadi 12, ya kan? Mau nggak makan gratis, minum gratis, rumah gratis? Lebih baik jadi penjahat sekarang, penjahatan lah, gitu ya, daripada penjahat beneran, ya, gitu. Mana duitnya? Apa paksa? Enggak ada. Nah, ini mulai tarik ini melawan. Bisa ngelawan nggak? Gimana ngelawannya? Ketika dia tidak mau, lawanlah, ibaratnya mah bilang ini tarik menarik, itu mulai capek, ya gitu. Ketika dia tidak mau, ya dia masih melawan, ya kan? Enggak mau, nah, bisa ditarik-tarik kan? Coba tarik-tarik ya. Ke dokter, harus wajib ke dokter, ya ke dokter. Kan gitu. Itu yang harus kita lakukan, ya. Jadi jangan takut pada siapapun juga, ya. Kita lanjut. Nah, jika ada permasalahan, pasal 351 adalah penganiayaan. Untuk pasal 170 adalah pengeroyokan. Apa bedanya? Bedanya adalah penganiayaan itu dilakukan oleh satu orang, ya. Saya tidak mau, ya. Maaf, saya tidak akan ikut-ikutan. Sok mangga we, ya silakan aja, gitu ya, gitu. Masing-masing aja, nafsi-nafsi aja, gitu ya, gitu. Nah, harus berani, karena ketika kita berani, ya. Pada saat zaman tahun 46 sampai 64 itu, jadi disebutnya baby boomers. Ya, pada saat itu adanya lahirnya perang dunia, ya, yang otomatis semua kegiatan, semua aktivitas dimulai dari awal, ya, membangun manual secara manual, dan kelahiran pasti banyak, ya. Mereka identik berdasarkan adalah pekerja keras, percaya diri, disiplin, loyal, dan teknologi. Lebih dari orang kita 170. Nah dulu ya. Setelah pulang ada lebam itu jadi saksi orang tuanya, ya, bisa diajukan jadi saksi. Lanjut adalah keterangan terdakwa. Jadi kalau ini, kalau misalkan yang tadi pelakunya, kamu nggak mau pukul, nggak akan ngaku, ya kan? Mana tulis lagi ya? Pukul lah. Enggak ngaku, ya enggak apa-apa, enggak ngaku mah. Ya, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mah harus ngaku, ya. Sekarang enggak apa-apa. Dia main ribu, ya kan? Ya, berapa kali atau sama berapa orang? Itu pertama korban. Yang kedua, ada saksi atau tidak? Ada nggak saksinya? Nggak ada, Pak. Hanya yang tahu. Beda kan gitu. Ada apa saksinya? Ada saksi atau tidak? Ada. Ditanya saksinya, ngelihat benar enggak? Itu dihubungin yang dekat polsek tersebut. Itu TKP. Itu wajib di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, laporan kita itu ada namanya laporan pengaduan. Ya, ada laporan pengaduan, ada laporan polisi. Ya, apa bedanya? Sama-sama laporan. Ya, bedanya kalau pengaduan itu adalah diduga belum ada suatu bentuk tindak pidana atau saksi-saksinya belum jelas, barang buktinya nggak ada, makanya dibuat pengaduan. Ya, kalau laporan polisi nyampe
menggunakan jari-jarinya. Karena kalau di sini pakai handphone masih digunakan nggak? Mau minta apa dia? Duit. Kalau nggak pernah ya. Kalau gimana caranya duit? Duit nggak? Gitu. Jawabnya? Nggak ada. Jalan aja. Jalan sih orang. Begini. Sekarang ini dia lagi jalan ya, lagi jalan. Ke jalannya. Tunggu di sana aja. Tunggu di sana. Tunggu di sana. Ini. Nah, ini. Ini satu. Ini dua. Ya kan? Itu. Ya. Ini jalan kaki ya. Jalan kaki. Biasanya itu di tempat yang sunyi, tidak ada orang. Ya. Ada penganiayaan atau pemberontakan. Ya. Biasanya badan yang gede-gede gini nih, badan yang gede-gede gini, ya, suka ngebully yang kecil. Kan gitu ya. Di sini, siapa namanya? Aga. Ini siapa namanya? Jangkret. Siapa namanya? Ya, satu. Dua. Aga. Sendiri. Ya, jadi supaya jangan ngantuk. Ya, saya maju. Ya, maka, silakan. Ya, sendiri ya. Gak apa-apa. Ini contoh ya. Nah, itu yang bahaya. Jadi disebutnya mabuk rese. Ya, namanya teknologi AI. Nah, teknologi AI itu bermanfaat jika digunakan badannya jadi kekar, bisa, ya kan gitu kan, dirubah hanya kepalanya saja dirubah, itu bisa, kan gitu. Cuman itu yang akan ada selama ini, ya. Anak-anak remaja pasti main di masjid, ya kan. Nah, terkadang pada saat ini anak-anak itu di mana? Main di masjid, ya. Bukannya dirangkul, malah diusir. Ya, jangan main di sini, jangan main di sini. Karena itu, foto. Nah, itu. Jadi ada pergeseran nilai. Sebetulnya untuk masjid itu adalah majelis yang baik untuk pertumbuhan anak-anak. SD, SMP, SMA, ya. Coba kita lihat di sana ada yang rumah tuh SD, aduh capek katanya di SD, gitu kan. Tetapi itu proses semuanya juga. Ada di madrasah, ada di pesantren. Keluarga sangat penting peranannya dalam pembentukan ya untuk lingkungan untuk remaja. Dan yang keempat adalah lingkungan luar. Ini yang harus diantisipasi. Santri-santri di sini baik-baik tahu, ya. Tetapi ketika itu pasti akan terjadi, ya, kesalahan. Misalkan, ayo kita nongkrong di mana nih? Udah mau ngopi aja dulu, ya, hati-hati, ya, hati-hati untuk memilih teman. Berteman dengan siapa saja boleh, ya. Tetapi kalau kita memiliki iman yang baik, ya, kita tidak akan terpengaruhi oleh mereka yang berbuat jahat. Dulu biar gaya, ya, biar gaya pertamanya kan gitu kan. Lama-lama karena tidak punya keberanian, dia minum. Ketika minum akan berakibat merasa hebat. Wah, nah, kalau pernah menggunakan berarti patut dipertanyakan umurnya tahun berapa lahirnya. Ya, itu dia. Media sosial tidak dimungkiri pasti akan selalu ada pada saat sekarang dan zaman sekarang. Beda antara zaman santri yang sekarang dengan santri yang lalu atau bapak-bapak masa lalu. Ya, kita lihat the next-nya, ya, seperti apa dan bagaimana tanpa mempedulikan apa efeknya pada saat dia sekarang dan pada saat masa depan. Habitat, limbah, lingkungan dan lain-lain, dan masalah ekonomi. Dan untuk terakhir ya mungkin pada saat ini kita